Menelaah struktur dan bahasa pada fabel. Kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan fabel yaitu 3.12, menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel. Yang kedua, mengidentifikasi struktur fabel. Yang ketiga, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada cerita fabel. Yang keempat, melengkapi cerita fabel sesuai struktur dan kaidah bahasa. Kemudian memvariasikan alur, dialog, latar dari fabel yang disajikan. Dan yang terakhir, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Menelaah struktur fabel. Fabel memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Keempat bagian tersebut yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Yang dimaksud klimaks adalah tahap di mana puncak konflik terjadi yang menentukan perubahan penting mengenai nasib beberapa tokohnya. Bagian klimaks merupakan bagian yang besar dan mendebarkan. Yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan bagian fabel yang berisi pemecahan masalah. Dan yang terakhir, koda. Koda boleh ada, boleh tidak. Koda adalah bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Nah, perhatikan contoh dan pengidentifikasian struktur fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Untuk strukturnya yaitu yang pertama orientasi, kalimatnya, siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan, dia berjalan-jalan mencari air. Nah, ini merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh yaitu kancil, gajah, dan yang lainnya. Kemudian latar tempatnya yaitu di hutan dan waktunya pada siang hari. Selanjutnya, untuk struktur yang kedua adalah komplikasi. Kalimatnya, di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, si kancil sahabatmu." Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong aku mengangkat ikan ini." "Yang benar kau mendapat ikan?" "Benar-benar, aku mendapat ikan yang sangat besar." Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? "Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri?" tanya gajah. Kancil hanya terdiam. "Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran," kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa.
Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir apa ini karena dia sering menjahili teman-temannya. Nah, itu adalah komplikasi, yaitu konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Nah, komplikasi ini menuju kepada klimaks. Selanjutnya, untuk struktur resolusi dengan kalimat, tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji? Gajah menekankan. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Nah, itu merupakan bagian resolusi, yaitu yang berisi pemecahan masalah. Dan struktur yang terakhir yaitu koda, dengan kalimat, sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang, kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati, akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, ini merupakan koda, yaitu bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Nah, adapun ciri dari tiap struktur tersebut yaitu yang pertama, ciri dari orientasi. Nah, untuk ciri isinya yaitu pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Kemudian komplikasi. Ciri isinya yang pertama adanya hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Dan yang kedua, komplikasi itu dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah mencapai komplikasi atau klimaks yaitu masalahnya memuncak. Untuk resolusi, cirinya yaitu penyelesaian masalah. Dan koda, ciri isinya yaitu nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Penggunaan bahasa pada fabel. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki kesamaan makna dengan kata lainnya. Sinonim dalam teks fabel dikhususkan dalam kata sifat yang berkaitan dengan efek emosi lemah dan efek emosi kuat. Contohnya, kata rajin sama dengan berusaha giat dan suka bekerja. Rajin merupakan efek emosi lemah, sedangkan berusaha giat dan suka bekerja merupakan efek emosi kuat. Kemudian contoh yang kedua, ada kata sedih, itu merupakan efek emosi lemah, sama dengan merana, susah hati, seduh sedan. Merana, susah hati, dan seduh sedan merupakan efek emosi kuat. Yang kedua, antonim. Antonim adalah dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana lagi, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contohnya, antonim dari atas yaitu bawah. Antonim dari besar yaitu kecil. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Ciri-ciri kalimat langsung yang pertama menggunakan tanda petik, yang kedua intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Serta kata ganti orang pertama dan orang kedua.
Cara penulisan kalimat langsung, yang pertama, bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan petik 1. Yang kedua, tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contohnya, Andi mengatakan, "Aku akan pergi ke sekolah besok." Nah, ini merupakan contoh yang benar. Nah, untuk contoh yang salah, Andi mengatakan, "Aku akan pergi ke sekolah besok." Jadi, untuk yang salah ini dimulai dengan tanda petik terlebih dahulu, baru titik. Nah, itu salah ya. Yang benar adalah dimulai dengan titik terlebih dahulu, baru tanda petik. Cara yang ketiga yaitu, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contohnya, Ulu berkata, "Biarlah saya bernyanyi sendiri." Nah, di situ ada tanda koma dan satu spasi. Cara yang keempat, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Nah, di sini ada contoh kalimatnya ya. Silakan kalian perhatikan tanda koma, tanda spasinya, dan juga tanda petikannya. Cara yang kelima, jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Nah, contohnya di sini, coba saja minta sama ayah. Nah, di sini huruf kapitalnya itu huruf C. Kemudian kata ibu, dia pasti akan memberikannya. Nah, untuk tanda petik yang kedua itu tidak kapital lagi, tetapi huruf kecil. Dan cara yang terakhir, tanda koma tidak. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Selanjutnya, penggunaan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung, yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi membacanya datar. Dan yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Nah, misalnya untuk perubahan kata ganti orang ke-1 berubah menjadi orang ketiga. Nah, misalnya saya, aku, menjadi dia, atau ia. Kemudian kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke-1. Seperti kamu, dia, menjadi saya atau nama orang. Dan kata ganti orang kedua dan ke-1 jamak berubah menjadi kami, kita, dan mereka, kalian, kami, menjadi mereka, kami. Selanjutnya, penulisan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti "oh", "ya", "wah", "aduh", "kasihan". Nah, dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contohnya, "oh, begitu?" "Wah, bukan main." "Hati-hati ya, nanti jatuh." Nah, untuk kata yang digunakan yaitu kelompokan kata sambung dan kata depan yang banyak digunakan pada awal cerita, urutan kejadian berikutnya, serta akhir cerita. Untuk hubungan waktu yang menyatakan permulaan digunakan kata sejak, semenjak, dan sedari. Untuk menyatakan hubungan waktu bersamaan digunakan kata waktu, sewaktu, tatkala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, dan ketika. Untuk menyatakan hubungan waktu berurutan, digunakan kata sebelum, setelah, sesudah, seusai, begitu, sehabis. Nah, untuk menyatakan hubungan waktu batas akhir digunakan kata hingga, akhirnya, dan sampai. Konjungsi urutan adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa. Penggunaan kata sandang, si, dan sang pada fabel.
Dalam fabel juga sering menggunakan kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia misalnya si dan sang. Walaupun kata sandang tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri, kata sandang memiliki fungsi penting menentukan makna dalam kalimat. Misalnya, si kecil, si kancil, dan sang beruang. Selanjutnya, penggunaan kata depan pada fabel. Dalam teks cerita fabel, biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu yang dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Sekian materinya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.